Nah disebutkan ya, paling yang membatalkan wudhu ternyata 4 macam. Dari keranji langsung ke pelumpang. Cakep. Lihat bajar ada markisah. Cakep. Urusan ngaji buat urusan gampang. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakalan bisa. Nah kalau misalnya saya nih Pak Ustadz suka marah-marah, nah itu ada penempatannya juga nggak tuh? Inilah bersyukurnya kita punya sahabat-sahabat nih ya, seperti anak-anak muda kalian ini, milenial begini. Masya Allah ya Pak Ustadz, luar biasa kan. Tadi ada pertama, ada iman. Ya, ilmu dulu dong. Oh, kan balik. Dia kata saya dia. Ilmu. Iman. Iya. Ikhlas. Lalu istiqomah. Nah, dan yang terakhir, ini darah kotor. Ini semua Pak Ustadz, mohon maaf. Oke, mungkin nih dari teman-teman di sini Pak Ustadz masih ada yang pengen nanya-nanya ya. Mungkin dari siapa yang mau nanya lagi? Makan pepaya habis zakat. Bicara mana ini? Ada yang mau nanya nih Ustaz. Kan Ustaz sempat bilang nih, kalau makan itu kan nggak membatalkan wudhu kan? Iya, iya. Sedangkan banyak juga netizen yang masih bertanya-tanya di kolom komentar, bertanya langsung juga. Sebenarnya gimana sih hukumnya kalau makan sebelum wudhu? Setelah wudhu, sorry. Iya, jadi kembali ditegaskan ya, kepasak ikan berbekal madu, makan tidak membatalkan wudhu. Oh udah. Akan tetapi secara dalilnya yang betul-betul lengkap bisa didapatkan di dalam kitab fikih yang paling kecil, ada namanya Safinatun Najah. Ini masih kalangan masih sangat dasar sekali. Nah disebutkan ya, paling yang membatalkan wudhu ternyata 4 macam. Ya ada 4, bukan Pak Ustadz. Jadi ingat ya tadi 4i sudah. Ini batal wudhu. Pertama, al khariju min ahadis sabilaini, Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 lubang. Min kuburin au duburin, baik lubang depan maupun lubang belakang. Biasanya kali. Nah, apapun yang keluar dari kedua lubang itu maka batal wudhu kita. Gitu kan, rihuhu au gairuhu, baik sekedar baunya saja tetap batal. Melepas. Diperjelas lagi. Ya, itu batal untuk kita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua yang membatalkan wudhu ya zawalul akli bin naumin au bi ghairihi. Hilangnya akal dengan sebab tidur atau sebab yang lainnya. Nah, jadi lagi tidur nih, kita udah wudhu nih, tidur pulas, batal. Kecuali tidur yang posisinya duduk di saat lagi mendengarkan khutbah Jumat dan duduknya menetap. Oh menetap. Yang menetap tempat duduknya nggak bergerak. Jadi begini Pak Ustadz. Nah ini tetap dijaga, jangan sampai bergerak. Karena diupayakan yang nggak batal wudhu begitu kita tertidur duduk itu bagian lubang belakang nggak ikut keangkat. Oh. Nah ketika ngegas tuh, nggak bisa pes. Nah yang ketiga yang membatalkan wudhu iltiqa'u, bertemunya kedua kulit laki perempuan yang bukan mahramnya sama-sama dewasa tanpa penghalang. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau misalkan nggak sengaja gimana Pak Ustadz? Ya benar bersentuh. Oh, tetap batal. Kalau kain sama kain Ustaz? Kenapa? Kalau kain sama kain? Nah makanya kan tanpa penghalang. Nah kalau ada penghalang ya nggak batal. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam. Maksudnya berarti laki perempuan. Sengaja udah wudhu tapi menyentuh tuh tanpa penghalang, misalkan gatel atau gimana gitu kan. Pokoknya disentuh jangan. Gitu. Atau mohon maaf ya, halakoti duburihi, bagian apa ya bahasanya yang enak ya. Pokoknya bagian menyentuh sengaja tanpa penghalang bagian anus orang lain. Ya. Nah, itu yang keempat yang membatalkan wudhu kita. Nah, makan tidak termasuk di dalamnya. Jadi ajaran dari mana? Ajaran dari agama kita yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Makan tidak batal wudhu. Ya, kenapa? Tadi dijawab karena nggak termasuk yang 4 hal di dalam tadi. Nah, hanya memang di saat kita lagi sholat ada ketinggalan daging. Jigong tuh Ustaz. Bukan yang Ustaz. Bukan. Nah, ada ketinggalan daging nih. Nah, lantas kita rasa-rasa kok ada rasanya manis asin, ketelan, batal sholat kita.
Gitu. Berarti harus Batal. ditahan atau diludahin? Nah, dianjurkan buat yang sudah wudu lantas makan, makanya sebelum sholat dianjurkan untuk berkumur terlebih dahulu. Tapi misal ada yang nyangkut gitu, Ustaz. Kalau misalkan kita mau aman sholat kita, baiknya kita lepehkan keluar. Oh. Yang penting ngelepehinnya jangan Pak Rudi. Muntahin tuh muka. Tuh. Oke. Tapi kalau kita telan lagi sholat, batal. Intinya sampai ketelan itu ya. Sampai kata lu. Ya, jadi kenapa? Karena ntar ada lagi larangan yang membatalkan sholat. Gitu. Kalau dibahas sekarang, kasihan ntar Rudi nggak paham lagi. Sama aja Pak Ustadz. Boleh dong Pak Ustadz. Udah lagi. Silakan, Dimbat. Silahkan nih Bang. Jadi gini Pak Ustadz. Paham ya udah ya? Paham. Kan saya mau nanya nih. Ditanya balik. Misalnya Pak Ustadz, kita sholat rajin nih, terus baik sama orang lain, Sini, gue cabut umur. orang lain baik, sedekah segala macam, tapi kita tuh ngajinya kurang gitu atau nggak bisa Pak Ustadz. Apakah tetap kita tuh bisa masuk surga atau masuk neraka Pak Ustadz? Gimana nih Pak Ustadz? Ya, baik Dimbat. Ikutin mau Pak Ustadz, rapi Pak Ustadz. Oh, Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah ngomong Pak Ustadz, sama burung ngomong. Lanjutin Pak Ustadz ngomong. ya, jadi Rafi, ya makanya 23 tahun baginda Rasul berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu yang dikedepankan innama buistu liutammima makarimal akhlaki. Sungguh aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Bukan berarti ngaji nggak bagus. Kita yang namanya belum bisa ngaji, karena ngaji nggak segampang, mohon maaf ya, nggak sama dengan nyanyi. Iya, iya. Kalau yang namanya ngaji mah bahasanya dari keranji langsung ke pelumpang. Cakep. Lihat Bajar ada markisah. Cakep. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakalan bisa. Akan tetapi, ya di saat kita dalam proses belajar, akhlak kita sudah baik. Ya, kemudian apakah bisa masuk surga? Semua kuncinya ketika di hatinya masih ada iman. Iman tadi gambaran seperti tadi Mike. Iya, iya. Walaupun nggak kelihatan, tapi bisa yakin ada. Kenapa? Karena suaranya bisa kedengar jauh. Nah, selama hati kita masih ada iman, bahasa Nabi mah, walaupun sebesar biji dzarrah, pasti masuk surga. Masuk. Akan tetapi, bicara masuk, bisa duluan, bisa tengah-tengah, bisa belakangan, bisa telat nanti tuh. Nah ini semuanya tetap ya bicara masuk pasti masuk surga karena jaminannya di Quran surat ke-66 juz ke-28 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Niscaya Allah memasukkan kamu ke dalam surganya. Nah, adapun pernyataan tadi untuk urusan ngaji, tapi ini masih muda. Jadi harus betul-betul bicara ngajinya harus bisa diatasi. Kalau bahasa Nabi, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang nggak jauh-jauh. Berdua aja Merudi bisa ngaji udah. Gitu. Iya. Ya lantas di saat begitu syarat ke pasar Minggu membeli tupat. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Luar biasa. Dia juga ini Pak Ustadz ngajinya luar biasa. Bukan hatam Iqra Pak Ustadz. Persatu. Tapi Pak Ustadz, Ya. nyambung yang tadi tuh. Katanya ada yang masuk duluan, ada yang masuk belakangan, tengah-tengah. Itu apakah mampir dulu tuh ke neraka atau gimana? Inilah bersyukurnya kita punya sahabat-sahabat nih ya seperti anak-anak muda kalian ini milenial begini punya kumpulan ikut ngaji begini, Masya Allah. Jadi walaupun hanya sebatas ngaji santai begini, lantas besok bisa jadi Kris sudah duluan.
di surga. Oh, Iya. Oh pasti kalau udah 2. Amin, amin. Ya, jadi doa. Sombong Iya. ya. Surga. Ternyata Siapa tahu mampir dengan neraka aja. ternyata begitu di surga, ya Rudi nggak kelihatan. Dagang di neraka dia, Pak. Udah di neraka. Di neraka. Nah, itu enaknya kita bersahabat begini. Ya juga ikhwah fillah yang sedang menyaksikan, tolong, ini semua kita akan menjadi saksi. Ternyata besok ternyata sudah ada di surga duluan. Oh, Rudi nggak kelihatan. Minta tuntut balik kepada Allah. Ya Allah, minta kepada pengadilan Allah. Kenapa? Kok kami udah di surga, ini Rudi yang buka acara Sami nggak ada. Gitu, coba dicek dulu. Urusannya banyak, nyangkut dulu dia. Allahu Akbar. Ternyata pentingnya punya sahabat yang soleh. Ya Allah, saya nggak bisa nerima ya Allah. Saya lagi di dunia ngaji bareng-bareng ya Allah. Ya, berikut juga kelihatan kok ustadznya belum ada juga nih, gitu kan? Nah, bisa menolong. Nah, disinilah pentingnya kita punya sahabat yang soleh dan soleha. Jadi betul-betul lewat kajian kita ini, semoga ikhwah fillah pun yang menyaksikan besok bisa saling memberikan syafaat di yaumil kiamah. Jadi bahasa orang tua, ya, suasana rusuh di pasar ikat, saat nebus obat lewat celilitan. Saya kira BPJS. Punya musuh satu udah kebanyakan, punya sahabat 10 juta masih kedikitan. Masya Allah. Pak Ustadz, Ya. tapi kan di dunia ini aja sahabat belum tentu mau nolongin kita ya Pak Ustadz ya. Ya, Nah, di akhirat itu, iya di akhirat itu gimana caranya biar sahabat kita tuh nolongin kita Pak Ustadz? jadi untuk Alfia yang bertanya, di Quran surat ke-43, surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Siapa saja sahabat-sahabat yang besok bisa nolong kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Adapun sahabat besok saling mencelakakan, kecuali sahabat-sahabat yang hatinya sama-sama untuk selalu mencari keridhaan Allah. Jadi perbanyak sahabat. Jadi di mana-mana kita duduk, termasuk sahabat-sahabat milenial yang sedang ngaji lewat kata Ustadz ini, walaupun santai, tapi ternyata di situ ada nilai kebaikan. Bahasa Malik bin Dinar sederhana. Kulla jalisin, setiap kamu duduk di mana di dalamnya tidak ada manfaat kebaikan, baiknya jauhin aja. Tapi di mana kita duduk ada manfaat buat kebaikan, pegang erat-erat kumpulan tersebut. Itulah yang besok bisa menolong kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Alfia. Jadi penting di dunia ini milih sahabat-sahabat yang baik gitu Pak Betul, Ustadz ya. harus cerdas. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Saya mau lanjut lagi nih Pak Ustadz. Mau nanya. Pertanyaan lagi dari Chris Pak Ustadz. Jangan emosi ya. Gue belum nanya Oh nih. ya maaf. Udah dipelototin. Coba. Kalau balik lagi ke masalah ngaji tadi, penempatannya kan ada yang mungkin masuk juga, belum atau gitulah kan tadi Pak Ustadz. Nah, protes. Gue dimarahin lagi kan gue gak mau. Cuma gitu doang. Gue ulang nih lagi nih kan. Iya maaf. Nah, kalau misalnya saya nih Pak Ustadz suka marah-marah, nah itu ada penempatannya juga nggak tuh? Apa bakal masuk surga? Dipikir-pikir dulu, 50-50. Coba lagi. Atau coba lagi tuh bisa tuh. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Ya, ini perihal marah-marah ya. Emosi. Jadi Nabi mesenin la takdob walakal jannah. Kamu jangan jadi pemarah karena surga bagian kamu. Kamu jangan jadi pemarah, maka surga lah bagian kamu. Jadi dari hadis ini menjadi acuan buat kita, karena marah itu manusiawi. Siapapun manusia pasti punya sifat emosi. Yang nggak boleh, Chris, dari marah kebawa menjadi dengki, iri hati dan dendam. Tapi biasanya dari emosi yang berkebangetan itu akan mudah membawa kepada sifat dengki dan iri hati. Bukan itu doang. Orang yang cepat marah, umurnya pendek. Iya betul. Ya ngomongin ini. Betul lagi. Iya betul lagi. Doain gue meninggal Pak Ustadz. Iya. Iri, dengki, pengen hati, gak boleh tuh Pak Ustadz. Ya. Cuman kalau diimbangin dengan kebaikan gitu Pak Ustadz.
itu apa masih ada kesempatan untuk masuk surga? Oh jelas. Bentar Pak Ustadz, mohon maaf. Berarti melototin Pak Ustadz mulu Pak Ustadz. Baik, tapi tetap marah-marah. Nah ini melotot mau gini. Serupa Pak Ustadz. Iya. Jadi gimana cara mengatasinya ke depannya? Ada satu hadis yang sangat menarik. Innal godoba minas syaiton. Sungguh emosi marah-marah itu dari setan. Wa innas syaiton khuliqa minan nar. Setan diciptakan dari api. Wa innama tudfa'u, ya, dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan bil ma'i, dengan air. Dengan air. Iya. Gue siram loh nanti ya. Maka kata Nabi memesankan, oleh karenanya kamu wahai para umatku, di saat kamu kebawa emosi, buru-buru segera berwudu. Nah, ya, karena wudu itu bisa meredakan emosi kamu. Berat juga tapi Pak Ustadz ya, marah sama orang wudu. Balik marah lagi wudu lagi. Udah berapa kali wudu bisa? Itu yang bikin snapgram konten wudu lagi. Wudu lagi. Dia kontennya murah mulu. Seger tuh muka. Aduh gak ngerti lagi Bersinar. Ya. Mukanya lembek. Udah terjawab, Chris? Jangan salah, ketika kita banyak namanya dawamul wudu. Jadi ada salah satu riwayat yang menyebutkan malaikat Jibril tugasnya memberi wahyu. Begitu Rasulullah wafat, beliau tidak mau turun lagi ke langit dunia karena sangat trauma ditinggalkan oleh kekasihnya. Nah, malaikat pencabut nyawa namanya Ijrail. Nah, Jibril sampai berjanji, aku akan turun ke langit dunia untuk menyaksikan orang-orang yang dicabut ajalnya dan semasa hidupnya deman memelihara wudu. Ya, dan orang yang gemar berwudu itu kan yang namanya wudu adalah penggugur dosa. Ya, jadi makin banyak berwudu bukan hanya awet muda, dosa-dosanya pun digugurkan. Nah, walaupun dampak yang utama tadi berkenaan dengan hadis bisa meredakan sifat marah. Pak Ustadz, Ya. mau nanya, kalau perempuan kan kita ada menstruasi nih Pak Ustadz. Betul. Kalau misalnya wudhu juga kita, maksudnya wudhunya tetap diterima Pak Ustadz. Oh, jadi buat perempuan ini wudu bukan hanya buat mereka yang sedang menstruasi, perintahnya umum. Idza ataita matji'aka falyatawaddo. Kalau kamu kamu datang ke tempat tidur kamu, maka hendaknya kamu berwudu. Ini berwudu bukan hanya buat mereka yang sedang bersih, termasuk perempuan yang sedang menstruasi. Karena wudunya bukan wudu mau sholat, wudu seperti yang Nabi ajarkan mau tidur. Kenapa? Karena di antara tempat jin-jin ngetem, Jin naik angkot tuh Pak Ustadz. Macet dong. Jin ngetem. ada Ada aja Pak Ustadz nih. Bisa nih Pak ya Ustadz. udah, jin mangkal. Mangkal dia. Wah, beda tuh konteksnya, Ustaz. Beda tuh. Aduh kena mental nih Pak Ustadz ada aja nih. Apa dong bahasanya? Apa ini? Iya. Jinnya menetap. Ya. Ujin nggak kos. Ya, di antaranya itu ya, satu tempat, mohon maaf, WC. Dua, tempat kita tidur tuh, pembaringan kita, tempat tidur kita. Ya, yang paling utamanya jelas mall, itu tongkrongan paling utama tuh. Itu tempat ngeceng mereka, gitu kan. Aduh, udah kepleset Pak Ustadz. Ngeceng kan Pak Ustadz. Iya. Iya bener-bener Pak Ustadz. Nah, di saat kita mau tidur, untuk menyelamatkan diri kita dari sihir, dari rep-repan. Nah itu dianjurkan pertama wudu, walaupun sedang menstruasi. Nah kemudian dianjurkan sebelum tidur, setelah wudu, pakai tangan kita. Makanya kalau orang-orang tua dahulu tempat tidurnya selalu ada yang namanya sapu lidi, bukan buat bersihin sampah. Karena dianjurkan memang di saat mau tidur udah berwudu kita sapu dulu untuk memindahkan mereka-mereka yang tadi pada mangkal di situ. Nah di saat kita berwudu bukan hanya selamat dari itu saja, dosa kita banyak. Tapi siapa saja yang mau tidur udah berwudu, baik dalam kondisi bersih maupun yang menstruasi, maka setiap tidur kita
bergerak tangan kita, bergerak tangan kanan kita, bergerak badan kita, maka setiap satu gerakan malaikat memintakan ampun untuk diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Luar biasa ya Pak Ustadz. Masih, Pak Ustadz. Sama-sama bisa. Nah, oke Pak Ustadz. Ini aku ada pertanyaan nih buat Pak Ustadz. Tadi kan dari teman-teman, aku udah melotot mulu, aku Pak Ustadz melototin mulu. Ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari aku. Misalkan nih Pak Ustadz, saya nonton Apa yang jelas? film biru, Oh. film bokep gitu Pak Ustadz. Terus kita Banyak stoknya ada. nih gitu Pak Ustadz, masturbasi gitu Pak Ustadz. Tapi Berarti- kita nggak ngebayangin gitu Pak Ustadz. Itu kan ngebayangin nggak sih kalau nani? Lalu gimana? Mana orang? Kalau nggak dibayangin, lucu ya. Beli belewah ke Rawamangun. Cakep. Kenapa yang di bawah bisa bangun? Nah itu dia masalahnya. Tutut G4. Kalau misalkan masturbasi itu salah satu untuk menghindari kita dari zina ya Pak Ustadz. Ya, bukan. Ini sih Ustadz, atau tetap zina? Jadi bahasa hadis Nabi, makanya untuk para pemuda-pemudi milenial nih, supaya terhindar dari yang sifatnya melanggar aturan akidah agama, karena bukan hanya untuk segi iman saja, termasuk juga buat kesehatan nanti akan berdampak, ya. Nah, singkat kata, secara kacamata agama, Nabi mengarahkan, ya ma'saras syabab manistata'tum, ya ma'saras syabab, wahai para pemuda, ya jika kamu sudah mampu, maka hendaknya kamu menikah, kawin, gitu kan? Nah, kenapa? Karena nikah itu, kawin itu agoddulil basori, bisa menyelamatkan dari pandangan yang rusak. Wa ahsanul dan juga bisa menjadi tameng untuk yang namanya menjaga daripada kemaluan kamu. Tapi Nabi menyebutkan, sekiranya kamu belum mampu untuk nikah, maka solusinya jangan masturbasi. Jika kamu belum mampu, Nabi menganjurkan, maka hendaknya untuk memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wijaun. Puasa itu bisa mengendorkan hasrat atau seks yang tidak bisa terbendung. Pak Ustadz mau nanya lagi. Dari Anissa. Kalau misalnya nih Pak Ustadz, sholat kita masih susah untuk khusyuk tuh gimana ya Pak Ustadz ngatasinnya supaya bisa lebih khusyuk? Sama hukum kalau misalnya suka ngejamak sholat. Kan kalau misalnya kita jalan-jalan pasti kadang jaraknya 100 kilo aja kita ngejamak sholat tuh Pak Ustadz. Atau kalau misalnya nikah nih Pak Ustadz, kan pasti mempelai wanitanya kebanyakan menjamak sholatnya supaya alasan make up yang nggak luntur Pak Ustadz. Ya. Minta penjelasannya. Baik, pertama untuk mengarahkan kita biar bisa khusus sholat, ya, makanya poin pertama hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Jadi bagaimana di saat kita sholat, makanya bahasa Sayyidina Umar, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Kalau lagi ngejar dunia, jangan mikirin jadi jenazah. Bayangkan hidup selama-lamanya. Jadi betul-betul cita-cita kita dan semangat kita nggak ada kendornya. Tapi ingat, ketika sholat, i'mal li akhiratika, dan ketika kamu sedang sholat, bayangkan besok kita akan dibungkus dengan kain kafan. Kita akan dimandikan. Nah, ini salah satu cara untuk menghadirkan hati kita. Yang kedua, kalau sudah mampu begitu, Nisa, apalagi perlu memang ikhtiar, memahami kata per kata dalam sholat. Allahu Akbar, mulut mengucap takbir, hati berkata Allah Maha Besar. Mulut berkata inna sholati, hati mengatakan sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, mulut ngomong nusuki, hati berkata ibadahku. Wa mahyaya, mulut mengucapkan wa mahyaya, hati berkata hidupku. Wa mamati, mulut mengucap wa mamati, hati berkata matiku. Lillahi rabbil alamin, mulut mengucap lillahi rabbil alamin, hati berkata hanya untuk engkau ya Allah. Nah, yang kedua ini Ustaz contohkan, tapi perlu proses dan kesungguhan. Belajar. Gitu ya. Nggak bisa kalau kita mempelajari. Itu perihal untuk sholat khusyuk. Sholat jamak, ya. Jadi ada jamak qashar, ada jamak saja.
Kalau jamak kosor sudah bilangannya digabung asar dengan juhur, juhur sama asar dikosor, yang 4 jadi 2. Kalau itu jelas. Kalau perjalanan sudah lebih di atas marhalatain, berarti di atas 85 km. Kalau belum bisa. Tapi kalau hanya jamak saja, ya, itu jamak takdim, berarti misalkan juhur sama asar ditarik di waktu juhur karena didahulukan. Ya, takhir berarti juhur dikerjakan di waktu asar, jadi diakhirkan. Nah, kalau untuk jamak saja itu syaratnya walaupun belum sampai seperti yang tadi itu bisa. Satu syaratnya memulai dengan urutan yang pertama, juhur sama asar, mulain juhur dulu. Kedua, di mana syaratnya untuk niat jamak. Jadi begitu nanti lafadz niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an. Disebutkan tuh. Kalau bahasa kitanya aku niat salat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar. Ingat loh, bukan diringkas. Jadi tetap bilangan 4 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga apa itu? Al-muwalatu bainahuma. Harus beriringan. Jadi sholat zuhurnya dikerjakan misalkan jam 12. Ya, jam 12 lewat 5 menit kelar, langsung. Habis itu jam 12 5 menit bangun lagi sholat asar. Jadi jangan sampai sholat zuhur jam 12, terus sholat asar jam 2:30. Jangan. Harus berkesinambungan. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dawamul uzri. Memang alasan menjamak, karena ini meetingnya penting sekali. Oh nih kalau misalkan nanti udah berhias jadi pengantin, kalau memang udah jadi sholat asar. Nah, memang betul-betul uzur, kalau bahasa agama namanya uzur, alasannya betul-betul memang masih belum selesai, maka diperbolehkan. Ingat loh, jamak doang, bukan dikosor ya. Jadi tetap bilangannya 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, mohon maaf Pak Ustadz, aku mau nanya tentang sholat jamak tadi ya. Ya. Jadi kalau misalkan sholat jamaknya itu disengaja gitu Pak Ustadz. Misalnya kita lagi jalan di mall nih, udah nanti sholat duhur nanti aja deh di jamak aja. Di kosor aja sama asar gitu. Nah, jadi kembali gitu. Tadi selama alasannya jelas, kayaknya nih kalau misalkan saya nanti nggak dahulukan ya sholat asar di waktu zuhur, nanti saya bisa nggak sholat asar nih. Nah, walaupun jaraknya belum sampai 85 km, maka diperbolehkan. Tapi ingat, di jamak doang, bukan dikosor. Kalau dikosor kan diringkas, yang 4 jadi 2. Jadi tetap bilangannya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu gimana? Si soleh minum teh hangat. Cakep. Boleh banget. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Nisa. Buah pepaya, buah kedondong. Udah mikir dari tadi nih. Pantesan dimasak. Pak Ustadz, Alfia mau nanya dong. Iya. Ngomong-ngomong soal menahan hawa nafsu tadi, jika kita mampu kan menikah ya Pak Ustadz ya? Iya. Lalu menurut pandangan Islam tersendiri, bagaimana sih Pak Ustadz cara memilih calon suami yang ideal atau buat cowok-cowok calon istri yang ideal menurut agama Islam? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ya bagus ini. Jadi agama menganjurkan ada 4 cara. Nikahilah oleh kamu wahai laki-laki terhadap perempuan calon istri kamu dengan 4 hal. Begitupun buat perempuan, ketika kamu mau menikah, tidak apa-apa dijadikan 4 kriteria ini. Pertama, disebutkan 5 liha. Lihatlah kepada kecantikan. Jadi jadi barometer tuh. Fisik itu tetap ya? Iya dong. Cantik Pak Ustadz. Betul. Ntar udah ini mau. Iya. Di normal nih gue. Emang normal. Biasanya enggak. Justru bagus dong. Itu jadi kriteria. Jadi lihat kecantikannya. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita hobi main ikan lohan, jadi nyari yang kayak ikan lohan, repot nanti gitu. Jenong Pak Ustadz. Jangan dipertegas. Pak Ustadz. Gitu. Terbalikin lagi ikan lohan aja, jenong mahal gitu. Iya, yang cantik-cantik ikan cupang tuh Pak Ustadz sekarang. Iya. Cantik di ikan cupang. Bagus tuh Pak Ustadz. Nah, jadi itu menjadi barometer pertama. Kedua, linasabiha. Lihat kepada keluarganya. Jadi biar jelas asal usulnya. Ini Rudi, bapaknya siapa? Gitu kan, ibunya di mana tinggalnya, jelas.
gitu ya. Dilupain Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, maaf Pak Ustadz. Nah, itu gitu Alfia. Yang kedua, yang ketiga juga lihat juga untuk apa lagi? Ya, pertama tadi lijamaliha, kecantikannya, kemudian keluarganya. Nah, yang ketiga limaliha, hartanya. Iya. Gitu. Bukan jadi matre, lihat kepada kemandirian daripada hartanya. Kepada perempuan, lihat ini si calon suami gitu, masih hanya begini terus sama orang tuanya atau udah punya kemandirian. Itu menjadi ukuran buat kita memilih calon. Dan yang keempat, lididiha. Lihatlah kepada kemampuan agamanya. Dari 4 macam, Nabi mengutamakan, maka utamakanlah agamanya, selamat kamu dunia akhirat. Kenapa? Karena pertama bicara cantik, ada masa expirednya. Ada habisnya. Iya. Betul Pak Ustadz. Iya. Kita harus servis tuh Pak Ustadz. Masih perawatan Pak Ustadz. Iya. Ya, kan harus pakai uang juga. Iya betul Pak Ustadz. Iya. Nah, kemudian bicara tadi keluarga pun akan ada habisnya. Karena kan nanti ya menjadi yang tua meninggal dunia, lama-lama habis. Kemudian bicara harta pun ada masa habisnya, tapi akan langgeng selama-lamanya adalah agamanya. Masya Allah. Nah, Jadilah Jawaban Pak pria-pria Ustadz. solehah Iya ya. betul, jawaban Pak Ustadz ini ada jadi di saya semua. cuman kepada pemuda-pemuda nih ganteng nih, Iya, Rudi, betul. Bisa istri jadi itu ganteng, Pak Ustadz. perempuan tidak minta banyak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Wah, Aku mau kau bang bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. pantu. Kira dijelasin tidak jauh ya Pak Ustadz. Aduh. Cakepnya mana kan tadi? Tinta dari Belgia. Waduh, gue bilang gitu. Pantunnya suka ngagetin ya. Gak siap, Pak Ustadz. siap. Iya, gitu Alfia. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah pencerahan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi bisa kan sekarang kriteria cowoknya seperti yang Pak Ustadz Iya, katakan betul. tadi. Seperti saya. Masya Allah. Cucu meong. Jangan Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya. tadi kan kata Pak Ustadz masturbasi atau onani itu tuh dalam agama tidak boleh kan Pak Ustadz? Kalau dalam segi kesehatan, pendapat Pak Ustadz bagaimana? Ya. Jadi kalau dari segi kacamata agama jelas diharamkan. Tapi kalau segi kesehatan bukan kata Ustadz. Kata 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 siapa?